Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Masih semangat untuk belajar IPA ya? Oke, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah membahas tentang organ-organ reproduksi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang spermatogenesis. Ada yang sudah tahu apa itu spermatogenesis? Betul sekali, spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma. Ada yang tahu spermatogenesis berlangsung di mana? Iya, betul lagi. Ya, spermatogenesis adalah proses yang berlangsung di testis pada organ reproduksi laki-laki. Baik, untuk lebih memahami proses spermatogenesis, kita perhatikan gambar berikut ya. Ya, proses spermatogenesis adalah proses yang berlangsung di testis. Pada testis itu terdapat sel-sel primordial atau sel-sel induk yang biasa kita sebut dengan spermatogonium. Ya, spermatogonium ini bersifat diploid atau 2N. Nah, spermatogonium pada testis itu akan mengalami pembelahan mitosis menghasilkan spermatosit primer. Nah, spermatosit primer ini juga bersifat diploid karena merupakan hasil dari pembelahan mitosis. Selanjutnya, spermatosit primer akan mengalami pembelahan secara meiosis menghasilkan spermatosit sekunder. Nah, spermatosit sekunder ini adalah sel yang bersifat haploid atau N. Selanjutnya, spermatosit sekunder akan mengalami pembelahan lagi secara meiosis menghasilkan spermatid. Spermatid juga bersifat haploid atau N. Untuk selanjutnya, spermatid akan berdiferensiasi menghasilkan spermatozoa. Sudah paham anak-anak? Miss ulangi ya. Jadi, pada testis terdapat sel-sel primordial yang bersifat diploid yang kita sebut dengan spermatogonium. Spermatogonium bersifat diploid, membelah secara mitosis menghasilkan spermatosit primer. Spermatosit primer membelah secara meiosis menghasilkan spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder membelah secara meiosis menghasilkan spermatid, dan spermatid berdiferensiasi menjadi spermatozoa. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang proses oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum yang berlangsung di ovarium. Nah, sama halnya seperti proses spermatogenesis, pada ovarium terdapat sel-sel primordial ya yang bersifat diploid yang biasa kita sebut dengan oogonium. Oogonium bersifat diploid atau 2N. Oogonium akan membelah secara mitosis menghasilkan oosit primer. Untuk selanjutnya, oosit primer akan mengalami pembelahan secara meiosis menghasilkan oosit sekunder dan badan polar 1. Nah, oosit sekunder akan mengalami pembelahan secara meiosis kembali menghasilkan ootit. Ootit ini bersifat haploid. Untuk selanjutnya, ootit akan mengalami atau akan berdiferensiasi menjadi ovum.
Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.